seem like the time to love and leave 'em and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you. Don't leave me out here dancing alone. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita hari ini. Alhamdulillah masih bisa bertemu di kelas ini, di madrasah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan iring salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah besar Muhammad SAW yang telah memberikan rahmat beliau. InsyaAllah akan sampai kepada kita yang masih menjalankan ajaran beliau. Baik, sebelum saya masuk kepada materi, saya absen dulu, Pak. Ya. Nah, selesai ini. Ya. Fahrul. Lagi. Surat. Ada. Afgan. Hasan. Ganteng aku. Ahmad Syarif. Ahmad Adrif Syarif. Kamar mandi. Andi Raihan. Iya. Andin Putri. Asusi. Priani Mahmuson. Lukas Putih. Bapak Rasyad. Pauren Fatih. Julia Damayan. Maryam Muhammad. Muhammad Fahrian Sekarim. Muhammad Nur Panca Zulkarnain. Dua. Dua. Iya. Khairul Azam. Arif Kapero. Dua. Muhammad Fadil Syakir. Muhammad Tadik. Sakit. Dua. Mujahid. Dua. Dua. Kapan ini, Pak? Nggak tahu. Jalan-jalan. Tasya. Nazwa. Isabella. Putra Wadayri. Dua. Rafi Ramadan. Sakit. Rizkyawati Sow. Sri Niyawati. Oke, sebelum pembelajaran itu sebentar. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil islami wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Kemarin malam sudah masuk di pembahasan tujuan mawaris ya? Sumber hukum sudah, Al-Quran dan hadis sudah.
sumber hukum? Belum. Ya. Hari ini dia masuk sumber ilmu mawaris. Ilmu mawaris itu, ilmu warisan itu sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Al-Quran surah An-Nisa ayat 7. Lirijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu wa aqalla nasiban mafruḍa. Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu dan bapaknya dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan dalam surah An-Nisa juz 4 ayat 7. Sudah be? Dari Al-Quran. Dari Al-Quran. Ketika misalnya ada pertanyaan dari orang tentang pembagian warisan, kalian di mana itu ada belajar warisan? Ada. Pada di sumber Al-Quran, surah An-Nisa ayat 7. Oke, sumber hukum itu penguat. Jadi ketika misalnya orang memutuskan perkara pembagian warisan, ada sengketa di lapangan, di rumah, aku rampas harta yang 50 juta itu. Akhirnya kalau orang tahu dasar hukumnya, ambil dasar hukum, tetapkan, putuskan. Ambil dasar hukum, tetapkan ini hukumnya, harus putuskan. Putuskan pembagiannya sama berapa persen untuk dia, berapa, misalnya dalam 5 orang laki-laki dari 50 juta itu dapat berapa, habis itu bahagi sama. Seperti itu. Kalau dalam pembagian warisan. Kalau dia tanah, saya tanah 1 hektar, 1000 milimeter persegi, 1000 milimeter persegi dibahagi bisa dalam 5 orang, itu menjadi 1000 bahagi 5. Dapat berapa persen itu? Apakah 15 kali 30 per 1 meter atau 12 kali 30 per 1 meter atau per meter? Itu dari sumber. Kalau dia punya hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya Abu Hurairah, ta'allamul fara'id wa'allimuha fa innahu nisful ilmi wa huwa yusa wa huwa awwalu syai'in yanza'u min ummati. Wahai Abu Hurairah, belajarlah ilmu fara'id, warisan, dan ajarkan ilmu tersebut, karena sesungguhnya ia merupakan setengah dari ilmu dan ia akan dilupakan, dan ia merupakan ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku. Nah, ketika itu Abu Hurairah dianjurkan untuk belajar ilmu faraid. Wajib hukumnya belajar faraid itu, karena suatu saat orang sembarang bagi rata. 50 juta orang sembarang bahagi dia punya harta. 100 juta orang sembarang bagi harta. 5 orang dia bilang dia punya 20 tapi 30. 20 15. Orang sembarang. Tapi kalau dia tahu dasar hukum dan tahu ahlinya pada bidang faraid, pada bidang mawaris, maka dia bisa membagi warisan sesuai yang ditentukan dalam hukum. Kedudukan ilmu mawaris mempunyai kedudukan yang sangat agung dalam Islam. Ia menjadi solusi efektif berbagai permasalahan umat terkait pembagian harta warisan. Ketika misalnya orang punya masalah hukum, ketika Getos ini dia nikah misalnya, punya anak 2, punya harta warisan
peninggalan misalnya uang 500 juta, punya istri satu dong. Terus satu, anak dua, peninggalan harta 500 juta. Ketika dia tahu warisan, dia bilang, kita semua bagi kemarin yang punya. Ini Lino sekian juta, ini Leo sekian juta. Sehingga tidak ada pertengkaran, tidak ada sengketa, tidak ada permasalahan setelah itu. Dan kita masuk bagi kamar rata orang dua ini. Jadi semua dapat bagian. Tapi kalau tidak tahu, orang tidak kuasai, satu rata ya bagi-bagi itu. Tidak bisa begitu. Karena menghindari yang namanya sengketa, permasalahan. Sengketa itu permasalahan, problems. Dalam Al-Quran itu kan sudah dibahagi seberapa persen untuk perempuan, seberapa persen untuk yang laki-laki. Jadi ketika saat dia membahagi warisan, dia tahu, oh, tapi anak ini laki-laki dapat berapa persen, yang perempuan dapat berapa persen, sehingga keadilan dari kedua belah pihak. Tidak tuntutan kalau orang dibahagi rata. Begitu juga ketika membahagi dalam sebuah pertanahan, dibahagi sama rata. Itu dibahagi sesuai dengan yang namanya itu sertifikat awal. Sampai sini ada pertanyaan tentang mewaris? Tidak. Tidak ada. Tidak ada karena kau tidur. Paham. Yang Imam Syafi'i tidur. Sudah paham. Sudah paham? Iya. Lanjut. Masuk pada hal-hal yang menyebabkan seorang tidak mendapatkan harta warisan. Ada dalam ilmu faraid itu namanya mawani ul-irs, penghalang warisan. Penghalang yang dimaksud di sini adalah hal-hal tertentu yang menyebabkan seorang tidak mendapatkan warisan. Padahal pada awal mulanya ia merupakan orang-orang yang semestinya mendapat harta warisan. Di sini lagi disebut dengan mamu al-irs atau mahjub bil wasbi, terhalang karena adanya sifat tertentu. Di sini ada pembunuh budak, orang yang murtad, itu dia terhalang untuk mendapatkan harta warisan. Dia tidak boleh dapat. Penghalang tertentu yang tidak memperbolehkan dia dapat warisan. Nah ini al-qatil, pembunuh, orang yang membunuh salah satu anggota keluarganya, maka ia tidak berhak mendapatkan harta warisan dari yang terbunuh. Dalam salah satu kaidah fakih dijelaskan, man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirimatihi. Orang siapa yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu, maka ia tidak diperbolehkan menerima sesuatu tersebut sebagai bentuk hukuman untuknya. Misalnya, Ketos, dia punya keluarga kaya raya, hartawan, 500 juta. Lantaran dia bagian dari keluarga dan ingin mendapatkan harta warisan itu, dia bertekad tuh, tak mau bunuh dia. Bayar DP warisan itu datang ke saya. Tidak bisa begitu. Dia tidak bisa mendapatkan harta warisan dari orang yang jadi korban pembunuhan itu, dan harta warisan diharamkan dapat untuk dia. Tidak diperbolehkan karena dia sudah bertekad membunuh dan dia eksekusi langsung itu, dia bunuh juga. Tidak hanya sekedar niat tapi dia bunuh. Akhirnya dari pihak keluarga korban tidak memperbolehkan dia mendapatkan harta warisan dan sifatnya sudah membunuh. Al-qatil. Nah, baru didukung sama Rasulullah, ada hadisnya. Laisa lil qatil min al miras syai'un.
Bagi pembunuh tidak berhak mendapatkan warisan sedikit pun. Jadi kita jangan berharap ada harta warisan di situ kalau so jadi al-qatil, jadi pembunuh. Oke, saya cuma contoh itu. Ya. Amin. Jangan diamin kan rugi. Jaga. Lalu sini ada budak al-abdu. Seorang yang berstatus sebagai budak tidak berhak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Demikian juga sebaliknya orang tuanya tidak berhak mendapatkan warisan dari anaknya yang berstatus budak. Karena ketika seorang menjadi budak, maka ia berada di bawah penguasa orang lain. Jadi budak itu apa yang tahu sini budak? Budak apa? Bantu. Hah? Tidak digaji. Kalau itu budak. Kalau bagaimana orang yang dimerdekakan? Apa bedanya budak sama orang yang dimerdekakan? Budak dibebaskan dari karena Oke, baik. Pas jawabannya. Jadi kalau budak tidak mendapatkan harta warisan dari anakmu dua, dalam dua wajib dan berhak. Tapi kalau ada budak satu, dia tidak bisa dapat dan sama kau. Walaupun kau punya harta banyak, bisa dibahagi sama anak istri, anak satu, anak dua istri satu, bahagi sama mereka itu. Tapi budak tidak bisa. Karena penghalang, dia salah satu penghalang. Ada salah satu tadi dia akan membunuh baru budak. Itu dia memang tidak bisa. Dalam hukumnya memang dia ada penghalang karena tidak ada ikatan darah dengan orang yang punya. Gitu. Oh, paham ya? Iya. Sudah mimpi apa tadi? Kalau ada Atas babi. Kalau ada? apa-apa lagi panggilan tidak bisa dapat harta. Orang murtad. Murtad. Orang murtad itu Islam dia keluar. Murtad. Berarti kalau saya mau tanggungan orang tua baru saya keluar dari Islam saya tidak dapat harta. Murtad. Oh, Keluar dari kartu keluarga. Iya. Ya, ada murtad itu begini. Ada orang murtad secara langsung dia bilang kita semua keluar dari Islam besok. Itu cuma kata-kata. Tapi sudah murtad. Kecuali dia langsung mengucapkan kalimat astagfirullah, saya dapat. Langsung dia kalimat asyhadu, berarti dia masuk Islam. kalau saya tadi Pak Guru. Itu kan misalnya contoh. Tidak begitu. Kalau kau sepadangi dengan dia itu ya. Nah, itu kan kau cuma sekedar bertanya kan? Ya, masalah. Ada orang yang murtad Oh, langsung. ternyata Pak Guru biar dia tidak mau baptis itu kalau sebagian yang baik itu tetap keluar dari Islam. Baptis itu dia orang yang diberi gelar imam dalam agama Kristen, pendeta. Dia dibaptis dulu. Begitu. Kalau di Katolik sudah sama. Katolik, Buddha, Konghucu itu baptis. Jadi kasih mandi dulu dia, dipakai doa ritual macam-macam. Habis itu dia disumpah. Dan ada yang itu dia murtad. Jadi kalau sudah murtad tidak ada apa ya. Hadis Nabi, la yarithul muslim kafir wal kafir muslim. Orang Islam tidak bisa mewarisi orang yang kafir. Jadi orang Islam kita Islam. Saya anaknya dua itu satu murtad. Di bapak berbagi sekali Islam ini pecah sekali kita sama yang waktu baru bikin sepalakan itu berbagi terus semurtad itu. Jadi dia bilang bagi semurtad itu, walaupun dia tidak keluar tapi semurtad itu. Makanya harus membacakan asyhadu an la ilaha illallah. Nah, sudah. Tapi kalau dia bilang begini, bapak besar kita semua pergi di sana,
baru besoknya dia sudah pergi, sudah pindah ke alam baru, nah berarti sudah secara resmi dia sudah murtad keduanya. Dia punya agama murtad, orangnya juga murtad. Jadi gini, tadi kan cuma dia berkata, dia cuma bilang dia katakan, dia bilang Bapak saya semua keluar dari Islam. Itu cuma sekedar perkataan. Ketika dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka dia dibatalkan kemurtad, dia punya murtad itu tidak jadi. Dia tetap Islam pulang. Tapi kalau dia memang betul, dia menyatakan dia semua murtad, baru dia langsung keluar dari Islam dan masuk di ajaran tetangga sebelah, maka dia secara resmi sudah Kristen, murtad. Gitu. Paham? Belum. Hah? Masuk lagi? Tidak, tunggu. Kristen kalau macam orang Kristen masuk Islam itu dibina dulu, diajar dulu tentang keislaman, apa yang harus apa yang dilarang, apa yang diperbolehkan. Kalau dia mantan Islam, Mantan Islam gimana? kan dia misalnya kabar Islam, baru dia Baru masuk orang ke Islam. Iya, baru masuk. Pulang dari pertama. Tapi ke Islam mempermainkan agama kan? Kalau Islam, iya banyak yang begitu. Ada yang begitu. Jadi dia mengulang kembali. Terus dia mempermainkan agama itu. Ibarat dia mencoba-coba gimana sih di Kristen tuh gimana? Mungkin dia tahu sudah bosan makan daging sapi di sini, dia makan yang satu yang misal B sana. Dia ingin mencoba sesuatu yang baru. Walau ada besar. Apa artinya? Hanya Allah yang mengetahui. Sampai panas tidak ada tisu, pas tidak ada. Saya itu yang kipasan pakai cor. Bawa kasih. Benar. Apa? Bawa kasih. Ih, yang di kos bawa. Istilah berdin, perbedaan agama. Seorang muslim yang tidak dapat mewarisi harta warisan yang orang non muslim. Nah itu tadi murtad, ini orang non muslim lagi. Orang non muslim tidak dapat begitu lagi dah. Tidak bisa dapat warisan. Jadi kalau orang pertemuan kota yang saya pertemuan, kita bukti orang Kristen barbar. Kita memang sama juga tidak orang saya orang warisan. Yang dapat itu hanya orang Islam. Karena itu berlaku di Islam, bukan berlaku di Islam. Sebelah. Iya, betul. Memang satu darah lagi, tapi beda agama. Sedangkan di sini dikatakan dia tidak berhak dapat karena beda agama. Tidak bisa, dia masuk Islam, oke lah, boleh. Tapi dia kayak orang tua Kristen, tetapi tidak agama kan? Dia masuk sini Islam, iya. Tapi dia kayak orang tua dia masuk Kristen. Kenapa dia yang masuk lebih mahal tidak? Tidak bisa. Kan kau yang buat kita Kristen ada warisannya. Kristen itu. Kristen itu agama. Ayo. Maksudnya ada ajaran. Ya ajaran. Ajaran apa? Besar. Dan sesat. Iya, orang Kristen Ya. sama dia ini. Makanya jangan bilang dari luar dalam malu saya dalam teks. Ada. Jangan rekam-rekam wall. Misalnya begini. Tunggu. What's the time? Jam. Jam 11. Oke. Karena langsung lewat jam. Boleh, kamu sudah. Habis ya. Boleh, boleh, sudah. Kalau tidak ngomong. Boleh, boleh. Salah. Boleh, boleh. Oke. Terus tadi? Oke. Misalnya tidur. Gimana?
dia tidak punya keyakinan. Makanya dia berani membunuh. Oh, berarti kamu merah. Berarti beda saya dengan orang ya. Berarti beda saya dengan orang. Saya Islam orang. Baru gimana ini? Bilang tadi cepat. Makanya saya klarifikasi itu memperbaiki, meluruskan kau yang kau seperti jangan sampai kau pe otak sudah cap langsung. Oke? Capek. Aturan apa? Siapa? Begini, Al-Quran itu di kitab Taurat itu ada aturan yang sama dengan Islam. Sebenarnya itu aturan di situ itu memang sudah berlandaskan dari sumber Al-Quran dari awal. Hanya saja ada ganti-ganti merevisi. Ada para pendeta itu orang merevisi, orang ganti-ganti. Sampai beda DPI. Ada yang kata saya begini, gimana di ayah saya otak suka susunya kan kau sesuai ini kok ya. Oke, misalnya Injil dia bilang aku itu meyakini Tuhan Bapa. Kami itu meyakini Tuhan Bapa, Tuhan Allah. Berarti dia itu menyekutukan dan menyembah yang menjadi dua. Sedangkan tidak bisa. Oke? Jadi tetap Tuhan orang itu Tuhan Bapa itu yang dimaksud Tuhan Allah. Tuhan Allah itu Allah. Makanya Nabi Isa. Sedangkan Nabi Isa tidak punya. Gitu. Jadi Nabi Isa sebenarnya yang disalib itu bukan Nabi Isa. Ada yang baru. Sahabat yang disebutkan. Pak Guru. Ada yang bilang Yesus itu ya Mas itu sangat Apa itu sampai? tahu saya lihat di YouTube Yesus itu saudara aja bahasa yang digunakan oleh mereka bahwa itu adalah Tuhan yang dan yang dipertuhankan itu maksud saya itu 130 ada tidak saya hanya memastikan berapa saya salah mana kita akan sih di luar nah inilah kami nomor kedua sebagai nah kalau dia nah ini sekarang masuk ke klarifikasi ahli waris. Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima keterasan baik laki-laki maupun perempuan. Sudah itu kan kalian paham? Nah, ini ada DP pembagiannya. Ahli waris sababiyah, yaitu orang yang berhak menerima bagian harta warisan karena hubungan perkawinan dengan orang yang meninggal jadi suaminya atau istrinya. Misalnya, kenal? Karim ini dia nikah, istrinya 2 satu. Boleh satu. Plus satu masuk. Habis itu dia meninggal. Langsung jadi janda dan istri. Terus jadi janda, statusnya dari istri bisa menerima harta warisan daripada dia. Istrimu. boleh menikah yang orang lain setiap Itu suka meninggal sih. Kalau urusan kalau sama nikah sudah malaikat. Yes. Nah, itu keputusan dari mana? Kalau istri itu dua hal. Kalau istri tiga kan misal Masih ya? dia lagi dulu pas so meninggal so pas
dibagi sama. Bisa. Iya. Makanya ada pembagiannya. Ada pembagiannya. Salah ini. Ini kok gila. Tapi Kalian belum hafal ini? sudah. Mana? Seperempat baru? Sekarang. Berapa? Baru? Tidak usah di situ. Oh, oke. Ya jadi pembagian yang tadi itu jadi tentukan hukumnya. Kalau dia berapa dapat, misalnya dari 5, misalnya meninggal suami itu ada uang sekitar 100 juta. Baru dia bahagi 2 atau orang 2, tapi bahaginya sama rata. Jadi berapa itu? 100 dibagi 2, 50. Apakah adil? Adil. Juta. 50 juta ini bagiannya berapa itu? 2, Berdua. 2 atau seperempat? Berdua. Menurut kalian seperempat atau seperempat yang paling banyak? Berdua. Kenapa seperempat tidak banyak? Karena Semakin banyak yang lebih banyak memang begitu. semakin banyak dia pengen, semakin banyak limpahannya. Baru? Kalau dia terus tidak ada apa? Oh, Ada buktinya. tidak ada harta warisannya. Miskin. Kemana tadi itu soalnya miskin. Siapa? Sudah satu ranjang. Karena iya memang Dia maju. tidak bisa karena begini aturannya. Karena dia masih mempunyai status sah yang pertama. Tidak dia tidak pisahkan itu. Ya memang karena dia tidak sah. Yang satu itu sah secara hukum tapi yang ini yang dia tidak mentalak ini atau dia tidak memisahkan itu. Seharusnya talak dulu yang sah, ceraikan dulu yang ini baru nikah yang sah. Kalau sampai istri dua sama-sama, tapi kalau satu tapi kalau yang satu orang ini dia masih sah baru nikah sah, dia tidak bisa menceraikan orang dia tidak sah. Karena yang satu ini dia belum ceraikan, dia masih punya hak sah. Yang pertama itu. Ini kalau bagi dua kalau sama rata orang mau dibagi sama saja. Nah kalau dia tidak dia keberatan, ya sudah. Keberatan. Bisa ranjang. Berkeranjang yang bisa. Ya bisa rumah, tapi status hukumnya tidak. Tapi dia kan tidak ada tidak ada surat sertifikat bahwa dia resmi cerai. Tidak ada toh. Kalau dia resmi cerai dan pengadilan bahwa atas nama dengan ini kami keterangan dari Kejaksaan Negeri Walemo memutuskan 1 pasal 123 ayat 3 123 sumber hukum tertutup resmi sah. Iya. Kalau boleh bener kan ya tapi. Mana aku?
misalnya. Ya, bisa, saya bisa. Saya ada Oke. suami 3, tapi Oke. Dari 3, 4. Catat semua dong kenapa aktif ini kirim saya catat. Saya Allah ya. Catat semua. Nggak aktif. Saya mau jadi nilai informatif. Oke. Jawabannya tidak boleh dan hukumnya haram. Dia bisa berubah boleh. Itu perempuan boleh nikah lagi. Kalau sudah resmi cerai. Cerai dulu. Kau cerai dengan suamimu yang pertama. Habis kalau selama kau belum cerai, kalau kau sudah nikah dengan dia, sudah berzina yang kedua. Dengan yang kedua, sudah berzina dan haram dan tidak sudah berwarna. Bukan kau bukan saya lagi berkorban bukan orang. Selami baru